Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya. Kita melanjutkan pembahasan yang kemarin mengenai limit mendekati tak hingga untuk bentuk tak tentu, tak hingga dikurangi tak hingga. Di sini yang akan kita bahas jika fungsi di dalam akarnya berupa fungsi kuadrat. Contohnya, nanti kita bagi menjadi 3 bagian juga. Untuk bagian yang pertama, jika koefisien di depan X kuadratnya sama antara bentuk akar yang depan dengan yang belakang. Contohnya, misalkan kita diminta menghitung limit X mendekati tak hingga akar 4X kuadrat min 2X plus 1 dikurangi akar 4X kuadrat ditambah 3X dikurangi 2. Perhatikan di sini koefisien dari X kuadratnya sama, yaitu 4. Secara matematis, pengerjaan soal seperti ini kita substitusikan nilai X-nya ke dalam fungsi, ya, seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi X-nya semuanya diganti tak hingga. Sehingga kita peroleh hasilnya tak hingga dikurangi tak hingga. Yang mana tak hingga dikurangi tak hingga itu merupakan bentuk tak tentu. Kemudian untuk menyelesaikannya, fungsinya kita kalikan dengan sekawan. Kenapa dikali dengan sekawan? Karena fungsinya ada akarnya. Sekawannya gimana? Sekawannya kita ambil dari fungsi di soal ini, kemudian tandanya kita rubah menjadi plus. Nah, pembilang dan penyebutnya harus sama ya. Kemudian kita kalikan pembilangnya, akar 4X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1 dikali akar 4X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1. Ini seperti yang kita bahas pada video sebelumnya, karena fungsinya sama, berarti kita kalikan yang depan dengan yang depan. Yang belakang dengan yang belakang. Karena yang depan dengan yang depan ini fungsinya sama, ada akarnya, berarti hasilnya cukup menghilangkan akar. Jadi tinggal 4X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1. Belakang dikali belakang, negatif dikali positif, hasilnya negatif. Fungsinya sama, berarti tinggal dihilangkan akarnya saja. Berarti tinggal 4X kuadrat ditambah 3X dikurangi 2. Untuk penyebutnya masih tetap. Kemudian kita sederhanakan, kita hitung bentuk-bentuk yang sejenis. Kemudian ini ada 4X kuadrat, ini juga ada 4X kuadrat, berarti 4X kuadrat dikurangi 4X kuadrat, hasilnya 0 ya. Min 2X itu bentuknya sejenis dengan 3X, berarti kita operasikan. Min 2X dikurangi 3X, hasilnya negatif 5X. 1 dikurangi negatif 2, min kali min hasilnya plus, jadi 1 ditambah 2 hasilnya 3. Setelah dikalikan dengan sekawan, langkahnya masih sama seperti kemarin, kita bagi dengan variabel pangkat tertinggi dari penyebut. Perhatikan penyebutnya, variabelnya X, pangkat tertingginya 2. Berarti semuanya dibagi X pangkat 2 ya. Untuk pembilangnya gimana? Pembilangnya dibagi X. Kenapa? Karena X kuadrat untuk yang penyebut ada di dalam akar. Berarti kalau tidak ada akarnya ya tinggal X saja. Berikutnya kita sederhanakan, min 5X dibagi X, dicoret X-nya hasilnya min 5. Yang ini tetap. 4X kuadrat dibagi X kuadrat hasilnya 4. 2X dibagi X kuadrat itu kan artinya X dikali X. X-nya dicoret, berarti tinggal 2 dibagi X. Untuk 1 per X kuadratnya tetap. 4X kuadrat dibagi X kuadrat hasilnya 4.
Sedangkan 3x dibagi x kuadrat dibagi x kali x, hasilnya tinggal 3 dibagi x. Min 2 per x kuadrat. Setelah kita bagi dengan variabel dari penyebut yang pangkatnya paling tinggi, kemudian langkah selanjutnya kita substitusikan nilai x-nya, yaitu tak hingga. Sehingga kita peroleh min 5 ditambah 3 dibagi tak hingga. Untuk yang 2 per x menjadi 2 dibagi tak hingga, 1 per x kuadrat menjadi 1 per tak hingga kuadrat. Untuk 3 per x menjadi 3 per tak hingga, dan 2 per x kuadrat menjadi 2 dibagi tak hingga kuadrat. Berikutnya kita hitung 3 dibagi tak hingga 0, 2 dibagi tak hingga 0, 1 dibagi tak hingga kuadrat 0. Ini juga 3 dibagi tak hingga 0, 2 dibagi tak hingga kuadrat 0. Kemudian kita hitung min 5 ditambah 0 hasilnya min 5, 4 dikurangi 0 ditambah 0 hasilnya 4. Ini juga sama ya, hasilnya 4. Akarnya 4 2. Jadi kita peroleh min 5 dibagi 2 ditambah 2. 2 ditambah 2 hasilnya 4. Jadi hasil akhirnya adalah negatif 5 per 4. Untuk mengerjakan soal seperti ini ada triknya ya. Jadi misalkan ada limit x mendekati tak hingga ax kuadrat dikurangi bx plus c dikurangi akar px kuadrat plus qx min r lah. Jika antara koefisien di depannya x kuadrat yang depan dengan yang belakang ini sama, berarti ini A sama dengan P, maka limitnya bisa kita hitung dengan rumus B dikurangi I per 2 akar A. Kita pakai contoh yang tadi. Tadi kan kita menghitung limit X mendekati tak hingga akar 4x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1 dikurangi akar 4x kuadrat ditambah 3x dikurangi 2. Perhatikan ini angka di depan x kuadratnya sama-sama 4. Berarti limitnya kita hitung dengan menggunakan rumus ini. B min Q per 2 akar A. B-nya berapa? Oh, B-nya negatif 2. Dimasukkan. Q-nya berapa? Q-nya 3. Karena ini rumusnya dikurangi ya, tetap dikurangi 3. Dibagi 2 akar A. A-nya 4. Negatif 2 dikurangi 3, hasilnya negatif 5. Akarnya 4, 2. 2 kali 2, 4. Jadi hasilnya negatif 5 per 4. Nah, kita cocokkan. Sudah sama apa belum? Ternyata sama ya. Untuk contoh yang kedua, kita menghitung limit fungsi limit mendekati tak hingga yang ada bentuk akarnya. Di dalam bentuk akar ada fungsi kuadratnya. Jika koefisien antara bentuk akar yang depan dengan yang belakang berbeda. Yang kita bahas pertama, jika besar yang depan dulu. Secara matematis pengerjaannya sama, kita substitusikan tak hingga ke dalam fungsi. Sehingga kita memperoleh tak hingga dikurangi tak hingga. Ini perhitungannya saya rasa sudah bisa semua ya, langsung disubstitusikan, dikuadratkan, dikali, ditambah, dikurang. Hasilnya ternyata tak hingga dikurangi tak hingga. Nah, tak hingga dikurangi tak hingga ini merupakan bentuk tak tentu ya. Jadi, pengerjaannya kita kalikan dengan sekawan. Sekawan dari fungsi ini berarti diambil fungsi yang sama dengan merubah tandanya. Kita kalikan yang depan dengan yang depan berarti karena sama fungsi, ada akarnya, tinggal hilang akarnya ya. Jadi tinggal 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 1.
Kemudian yang belakang kali yang belakang, berarti min kali plus min. Fungsinya sama, ada akarnya, tinggal membuang akarnya saja. Jadi, tinggal dikurangi x kuadrat min 5x plus 3. Ingat ya, ini harus dikurung. Karena depannya ini tandanya kurang. Nanti kalau tidak dikurung bisa salah tandanya. Berikutnya kita hitung suku-suku yang sejenis. Ini ada 2x, ini ada x kuadrat. Berarti 2x, ini ada 2x kuadrat, ini ada x kuadrat. Berarti kita hitung 2x kuadrat dikurangi x kuadrat. Hasilnya x kuadrat. Ini ada 3x, ini ada negatif 5x. 3x dikurangi negatif 5x. Min kali min hasilnya plus. Jadi kita peroleh 8x. Negatif 1 dikurangi 3. Berarti hasilnya negatif 4. Yang penyebutnya masih tetap. Berikutnya kita bagi dengan variabel pangkat tertinggi di penyebutnya. Berarti kita bagi x kuadrat semua. Untuk pembilang kita bagi dengan x seperti yang saya jelaskan tadi ya. Karena x kuadrat di sini ada akarnya, di sini tidak ada akarnya, berarti harusnya x. Kemudian kita sederhanakan x kuadrat dibagi x hasilnya x. 8x dibagi x hasilnya 8. 2x kuadrat dibagi x kuadrat hasilnya 2. 3x dibagi x kuadrat hasilnya 3 per x. Ini masih tetap. X kuadrat dibagi x kuadrat hasilnya 1. 5x dibagi x kuadrat hasilnya 5 per x. Setelah itu kita substitusikan nilai x-nya. Kita masukkan x-nya diganti dengan tak hingga. Sehingga kita peroleh tak hingga ditambah 8 dikurangi 4 per x menjadi 4 per tak hingga. 3 per x menjadi 3 per tak hingga. 1 per x kuadrat menjadi 1 per tak hingga kuadrat. 5 per x menjadi 5 per tak hingga. 3 per x kuadrat menjadi 3 per tak hingga kuadrat. Lanjut, dihitung saja 4 dibagi tak hingga hasilnya 0. Begitu juga dengan 3 bagi tak hingga, 1 dibagi tak hingga kuadrat, 5 dibagi tak hingga, 3 dibagi tak hingga kuadrat, semuanya menghasilkan 0. Berikutnya kita hitung tak hingga ditambah 8 itu hasilnya tak hingga. Dikurangi 0 tetap tak hingga. 2 ditambah 0 dikurangi 0 hasilnya 2 ya. 1 dikurangi 0 ditambah 0 hasilnya 1. 1 di akar hasilnya 1. Jadi kita punya tak hingga dibagi akar 2 plus 1. Hasilnya tak hingga. Ya. Trik untuk mengerjakan soal seperti ini, kita perhatikan koefisien dari x kuadratnya. Nah, di sini berarti A sama P. Kalau A, yaitu koefisien yang depan, lebih besar daripada P, maka tanpa menghitung sepanjang tadi langsung kita jawab. Hasilnya tak hingga. Coba kita kerjakan dengan menggunakan trik ya soal tadi. Misalkan limit x mendekati tak hingga akar 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 1 dikurangi akar x kuadrat dikurangi 5x ditambah 3. Nah, perhatikan ini yang depan koefisiennya 2, yang belakang 1. 2 itu lebih dari 1. Berarti hasilnya langsung saja tak hingga. Gampang ya. Untuk contoh yang terakhir, kita bahas jika koefisiennya lebih besar yang belakang. Nah, ini lebih besar yang belakang. Langkah pertama sama, kita masukkan tak hingga ke dalam fungsi. Sehingga kita peroleh hasilnya tak hingga dikurangi tak hingga. Berikutnya gimana? Ya, berikutnya karena tak hingga dikurangi tak hingga merupakan bentuk tak tentu, berarti kita kalikan dengan dengan sekawannya. Saya yakin sudah paham semua sekawan itu gimana, ya diambil dari fungsinya, dirubah tanda. Pembilang dan penyebut harus sama. Kemudian kita kalikan yang depan dikali depan, berarti
Karena fungsinya sama ada akarnya, dihilangkan akarnya, tinggal X kuadrat min X plus 3. Belakang dikali belakang, negatif kali positif hasilnya negatif. Tinggal dibuang akarnya, tinggal 2x kuadrat min 4x plus 3. Perhatikan, cari suku-suku yang sejenis. Ini ada x kuadrat, ini ada 2x kuadrat. Dikurangkan ya. X kuadrat dikurangi 2x kuadrat, hasilnya negatif x kuadrat. Negatif X dikurangi negatif 4X, min kali min hasilnya plus. Berarti negatif X ditambah 4X, hasilnya 3X. Untuk yang 3 dikurangi 3, hasilnya 0. Penyebutnya masih sama. Berikutnya kita bagi dengan variabel pangkat tertinggi di penyebutnya ya. Berarti ini seperti tadi dibagi X kuadrat semua, penyebutnya pembilangnya dibagi X. Min X kuadrat dibagi X hasilnya min X, 3X dibagi X hasilnya 3, X kuadrat dibagi X kuadrat hasilnya 1, X dibagi X kuadrat hasilnya 1 per X. Yang ini masih tetap, 2X kuadrat dibagi X kuadrat hasilnya 2, 4X dibagi X kuadrat hasilnya, X yang dicoret ya, tinggal 4 per X. Setelah dibagi dengan variabel pangkat tertinggi dari penyebut, nah berikutnya dimasukkan saja tak hingga ke dalam X sehingga kita peroleh negatif tak hingga ditambah 3 dibagi 1 dikurangi 1 per tak hingga, 3 per X kuadrat jadi 3 per tak hingga kuadrat, 4 per X menjadi 4 per tak hingga, dan 3 per X kuadrat menjadi 3 per tak hingga kuadrat. Berikutnya kita hitung, 1 dibagi tak hingga 0, 3 dibagi tak hingga kuadrat, 4 dibagi tak hingga, 3 dibagi tak hingga kuadrat, itu hasilnya 0 semua ya. Jadi kita peroleh negatif tak hingga dibagi 1 dari akarnya 1 ditambah akar 2. Negatif tak hingga dibagi 1 ditambah akar 2 hasilnya berapa? Hasilnya negatif tak hingga. Nah, trik untuk mengerjakan soal seperti ini, kita perhatikan koefisien dari X kuadratnya. Jika A, yaitu koefisien yang depan dengan yang P, koefisien yang belakang, itu jika A kurang dari P, berarti kalau besar yang belakang itu hasilnya negatif tak hingga. Kita hitung contoh tadi pakai rumus cepatnya. Perhatikan, limit X mendekati tak hingga, akar X kuadrat dikurangi X ditambah 3 dikurangi akar 2X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3. Perhatikan koefisien dari X kuadratnya. Oh, ternyata besar yang belakang, karena yang depan 1, yang belakang 2. Berarti hasilnya langsung saja negatif tak hingga. Sama ya. Oke, jadi kesimpulan dari pembahasan kita hari ini yaitu jika ada limit X mendekati tak hingga, akar AX kuadrat dikurangi BX ditambah C dikurangi akar PX kuadrat ditambah QX dikurangi R. Nah, jika A dengan P-nya A lebih besar daripada P, berarti besar yang depan, hasilnya tak hingga. Tapi jika A itu sama dengan P, kita ngitungnya langsung masuk B min Q per 2 akar A, itu limitnya. Sedangkan jika besar yang belakang, jika A kurang dari P, maka hasilnya negatif tak hingga. Gimana? Mudah ya? Jadi besok kalau ngerjakan soal ujian nasional cukup pakai trik ini aja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.